Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Kennedy dengan NIM 1208021138, kelas Agroteknologi 4B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pencemaran tanah akibat pestisida. Pencemaran masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. UU Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 1982. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah merupakan keadaan di mana materi fisik, kimia, maupun biologis masuk dan merubah alami lingkungan tanah. Pencemaran dapat terjadi karena kegiatan rutin manusia maupun akibat kecerobohan, seperti kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial. Penggunaan pestisida, masuknya air permukaan yang tercemar dalam lapisan sub permukaan, kecelakaan armada pengangkut minyak, zat kimia atau limbah, air limbah dari tempat penimbunan sampah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat. Klasifikasi pencemaran tanah. Pencemaran langsung. Pencemaran ini misalnya terjadi karena penggunaan pupuk secara berlebihan, pemberian pestisida, dan pembuangan limbah yang tidak dapat diuraikan seperti plastik, kaleng, botol, dan lain-lainnya. Pencemaran melalui air. Air yang tercemar mengandung bahan pencemar atau polutan akan mengubah susunan kimia tanah sehingga mengganggu jasad yang hidup di dalam atau di permukaan tanah. Pencemaran melalui udara. Udara yang tercemar akan menurunkan hujan yang mengandung bahan pencemar yang mengakibatkan tanah tercemar juga. Bahan-bahan kimia termasuk pestisida dan berbagai bentuk detergen, di samping bermanfaat apabila dipergunakan secara berlebihan, akan menimbulkan berbagai bentuk pencemaran terhadap lingkungan termasuk tanah. Beberapa jenis polutan tersebut menyebabkan jenis pencemaran yang relatif permanen karena bersifat sulit terurai di alam. Ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, tersapu air hujan, dan atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terhadap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya.
Pestisida, pembasmi hama. Bahan yang digunakan untuk mengendalikan, menolak, memikat atau membasmi organisme pengganggu. Substansi kimia dan bahan lain serta zat teknik dan virus yang digunakan untuk mengendalikan berbagai hama. Yang dimaksud hama di sini adalah sangat luas, yaitu serangga, tungau, tumbuhan pengganggu, penyakit tanaman yang disebabkan oleh fungi, bakteri dan virus. Kemudian nematoda, bentuknya seperti cacing dengan ukuran mikroskopis, siput, tikus, burung, dan hewan lain yang dianggap merugikan. Kandungan pestisida: cairan emulsi, butiran, debu, tepung, oli. Peranan pestisida: berperan dalam mengendalikan zat-zat pengganggu dalam bidang pertanian, berperan dalam pengawetan kayu dan hasil hutan, berperan dalam mengendalikan faktor penular penyakit manusia dan binatang, pengganggu kenyamanan lingkungan seperti rayap atau gangguan serangga. Manfaat pestisida: membebaskan atau mencegah tanaman dari hama dan penyakit yang merusak tanaman serta hasil-hasil pertanian, menghilangkan rerumputan yang dapat mengganggu tanaman, mengatur pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian dari tanaman, mencegah hama-hama luar dan hewan peliharaan dan ternak yang akan mengganggu pertumbuhan tanaman, memberantas atau mencegah binatang-binatang atau jasad-jasad teknik dalam rumah tangga, bangunan, dan alat-alat pengangkutan serta hewan yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Akibat dari penggunaan pestisida secara berlebihan: berbagai organisme penyubur tanah musnah, kesuburan tanah merosot atau tandus, tanah mengandung residu pestisida, hasil pertanian mengandung residu pestisida, keseimbangan ekosistem rusak, dan terjadi peledakan serangan dan jumlah hewan. Pencegahan pencemaran tanah: penggunaan pupuk pestisida tidak digunakan secara sembarangan namun sesuai dengan aturan dan tidak sampai berlebihan. Pengendalian hayati menggunakan biokontrol, peraturan dan pengarahan kepada para pengguna. Penanggulangan pencemaran tanah oleh pestisida. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar, in situ, ex situ. Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme, jamur, bakteri yang bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun. Sekian hasil presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.